Saya akan mempresentasikan contoh kasus siklus pendapatan pada PT Mustika Ratu untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 7. Saya Merina Nabila Saputri NIM 19123 sebagai presenter dan teman saya Dania Alexandra NIM 19085 sebagai pengumpul, Patricia Priani NIM 19116 sebagai penyusun, dan Francisca Putri NIM 19115. Yang pertama ada awal berdirinya PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu berdiri pada tahun 1975 yang digagas oleh Ibu B.R.A. Muryati Sudibyo yang membuka usaha rumah tangga. Tahun 1978, PT Mustika Ratu mulai menjalankan usahanya secara komersial. Dan pada tahun 1980, PT Mustika Ratu mulai memproduksi kosmetik tradisional. Produk-produk Mustika Ratu. Produk-produk Mustika Ratu mencakup jamu, kosmetik tradisional, dan minuman sehat yang dibuat dari bahan-bahan alami, diramu sesuai resep leluhur pusaka Keraton Surakarta Hadiningrat yang diwariskan turun-temurun. Beberapa produk-produknya ada Mustika Ratu, Mustika Putri, Bags for Men, Biocell, Ratu Mas, Moors, dan Taman Sari Royal Heritage Spa. Bisnis proses dalam siklus pendapatannya. PT Mustika Ratu merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam usaha penjualan kosmetik dan jamu sebagai perusahaan yang pendapatannya bersumber dari aktivitas penjualan, maka penanganan terhadap aktivitas penjualan harus dilaksanakan berdasarkan suatu prosedur yang memadai, di mana dalam suatu prosedur melibatkan beberapa fungsi dalam bagian-bagian terkait dengan penjualan. Dalam pelaksanaan PT Mustika Ratu melakukan penjualan secara tunai dan kredit. Berikut adalah prosedur penjualan kredit yang dilakukan oleh PT Mustika Ratu. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Dimulai dari salesman menawarkan produk pada toko yang didatangi, kemudian dicatat pada surat pesanan dan diserahkan ke bagian kredit untuk meminta otorisasi kredit. Selanjutnya, surat pesanan tersebut dikirimkan ke penjualan untuk dibuatkan formulir order penjualan rangkap 2. Surat tersebut diserahkan ke gudang agar disiapkan barangnya. Setelah barang dikirim ke pelanggan, fungsi pengiriman memberikan delivery order lembar keempat untuk dibuat faktur penjualan sebagai dasar penagihan ke pelanggan. Yang kedua ada prosedur persetujuan kredit. Fungsi kredit menerima surat pesanan penjualan dari salesman, kemudian menganalisis apakah layak diberikan kredit atau tidak. Persetujuan kredit disetujui oleh fungsi kredit dan manajer sales dan distribusi, dengan menandatangani pada surat pesanan dan menyerahkan kepada penjualan sebagai dasar pembuatan formulir order penjualan. Yang ketiga ada prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, kepala gudang menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan dengan memeriksa kesesuaian formulir order penjualan. Kemudian staf administrasi gudang membuat delivery order sebanyak 6 rangkap. 1 rangkap untuk arsip dan sisanya didistribusikan ke departemen EDP. Bagian gudang harus selalu memeriksa jumlah, jenis barang, dan tanggal kadaluarsa barang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan, petugas barang menyerahkan delivery order lembar ketiga dan keempat bersama barang kepada petugas ekspedisi sebagai dasar pembuatan perhitungan nilai asuransi dan pembuatan surat jalan. Yang keempat ada prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, pencatatan piutang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan transaksi penjualan tersebut. Adapun sistem pencatatan penjualan yang digunakan adalah sistem perpetual, di mana setiap jenis barang jadi memiliki rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Sistem penilaian yang dilakukan PT Mustika Ratu menggunakan metode FIFO. Setelah selesai dokumen akan disimpan sebagai arsip. Yang kelima ada prosedur penagihan. Fungsi penagihan menerima faktur penjualan lembar pertama dan kedua dari fungsi penjualan dan dicocokkan jumlah dan jenis barang. Setelah sesuai, dokumen tersebut dibawa ke fungsi penagihan yang dibantu oleh debt collector melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan faktur penjualan. Lembar pertama diberikan kepada pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah melunasi pembayaran dan lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi sebagai arsip.
Yang kedua ada diagram alir sistem. Diagram yang pertama ada diagram salesman. Salesman memasarkan produk-produk Mustika Ratu dengan mendatangi calon pelanggan ke toko-toko. Setelah ada kesepakatan pembelian, salesman mengisi pesanan dalam surat pesanan. Yang kedua ada diagram fungsi kredit. Pelanggan yang masih memiliki hutang kepada PT Mustika Ratu tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian dengan cara pembayaran kredit sebelum pembeli tersebut melunasi hutangnya. Jika pelanggan tidak memiliki hutang kepada perusahaan, maka fungsi kredit memberikan otorisasi. Kemudian fungsi kredit mengirim surat order ke fungsi penjualan untuk memberi informasi bahwa permintaan kredit pelanggan telah disetujui. Yang ketiga ada diagram fungsi penjualan. Dalam diagram ini, staf penjualan membuat formulir order penjualan yang terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama yaitu lembar fungsi gudang, lembar kedua yaitu lembar yang diarsipkan fungsi penjualan. Setelah barang dikirim ke pelanggan, fungsi penjualan menerima delivery order 4 lembar. 1 lembar putih diberikan kepada pelanggan, kemudian lembar berwarna merah untuk fungsi penagihan, lembar berwarna hijau untuk diarsipkan oleh fungsi penjualan, dan lembar berwarna kuning diberikan kepada fungsi akuntansi dan keuangan. Setelah itu, fungsi penjualan membuat faktur penjualan sebagai dasar penagihan utang. Yang keempat ada fungsi gudang. Petugas gudang barang jadi menerima formulir order penjualan lembar pertama. Kemudian menyiapkan barang dan memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen tersebut. Setelah itu, staf administrasi gedung membuat delivery order yang terdiri dari 6 rangkap, yaitu 1 lembar yang diarsipkan ke bagian gudang, lembar yang didistribusikan ke Departemen EDP, lembar yang didistribusikan untuk Departemen Sales dan Distribusi, dan untuk bagian ekspedisi, untuk bagian penagihan, dan untuk jasa pengangkutan. Yang kelima ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman menerima delivery order lembar keempat yang kemudian fungsi pengiriman membuat surat jalan yang terdiri dari 3 rangkap, yaitu yang pertama dikirim kepada pelanggan sebagai slip pembungkus, yang kedua dikirimkan kepada fungsi akuntansi sebagai bukti penyerahan barang dan penghitungan komisi, yang ketiga diarsipkan oleh fungsi ekspedisi. Yang keenam ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan menerima faktur penjualan lembar pertama yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli dan faktur penjualan lembar kedua dari fungsi penjualan dan delivery order lembar kelima dari fungsi gudang. Kemudian fungsi penagihan melakukan penagihan kepada pelanggan dan dengan menyerahkan bukti setor sementara. Lembar pertama diberikan kepada pelanggan dan lembar kedua akan diserahkan ke fungsi akuntansi untuk dicatat transaksi pembayaran. Yang terakhir ada fungsi akuntansi dan keuangan. Fungsi akuntansi menerima faktur penjualan lembar keempat dari fungsi penjualan dan surat jalan lembar kedua dari fungsi pengiriman yang kemudian dokumen tersebut diarsipkan. Lalu fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan jurnal penjualan sesuai tanggal pengiriman barang dan dokumen. Yang ketiga, dokumen yang digunakan PT Mustika Ratu. Pada sistem akuntansi penjualan PT Mustika Ratu dibutuhkan alat bantu berupa dokumen dalam mempermudah sistem akuntansi penjualan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan PT Mustika Ratu adalah yang pertama ada surat order. Surat order penjualan digunakan oleh salesman untuk pesanan barang dari pelanggan kepada perusahaan. Surat order digunakan sebagai otorisasi pemberian kredit dari fungsi kredit kepada pelanggan. Surat order bernomor urut, tanggal, kode pelanggan, nama salesman dan harus diotorisasi oleh manajer sales dan distribusi atau manajer ekspor. Surat order berisikan kode barang, nama barang, jumlah barang, harga satuan dan jumlah harga barang. Yang kedua ada faktur penjualan. Dokumen ini berisikan tentang kode barang, keterangan barang yang dikirim, total harga barang yang akan dibayar, jangka waktu pembayaran. Faktur penjualan dibuat atas dasar permintaan pembayaran kredit pelanggan. Jadi, dari dokumen ini manajemen dan pelanggan dapat mengetahui kapan jatuh tempo pembayarannya. Faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan yang terdiri dari 4 rangkap. Yang ketiga ada surat jalan. Dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada customer atau pembeli
atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai ke pelanggan hingga barang dengan kuantiti spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh pelanggan. Surat jalan dibuat oleh fungsi pengirim atas kesepakatan pesanan yang kemudian surat jalan dikirim bersamaan dengan barang. Yang keempat ada delivery order. Dokumen ini digunakan sebagai surat perintah pengeluaran barang. Delivery order dilakukan oleh fungsi administrasi gudang sebagai bukti pengeluaran barang. Delivery order bernomor urut cetak dan harus diotorisasi oleh pengawas gudang dan kepala gudang. Delivery order berisikan nomor batch, nama barang, unit barang, harga satuan, dan jumlah yang diserahkan. Yang terakhir ada order form atau formulir order penjualan. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penjual yang digunakan untuk mencatat secara lengkap semua barang yang dibeli dari permintaan pelanggan. Formulir order penjualan dibuat berdasarkan surat pesanan. Formulir order penjualan berisikan nama pembeli, alamat pembeli, nama barang, jumlah barang, dan harus diotorisasi oleh bagian EDP untuk diproses dari manual ke komputer dan fungsi penjualan. Yang keempat ada aspek pengendalian yang diterapkan dalam siklus pendapatan. Yang pertama, dalam pengendalian pendapatan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kemajuan produk. Misalnya, PT Mustika Ratu berproduksi berdasarkan pesanan, berdasarkan kontrak atas barang yang berwujud. Yang kedua, saat produksi selesai, pengakuan pendapatan disebabkan oleh pasar dan harga yang pasti. Yang ketiga, berdasarkan kuantitas penjualan. Pendapatan merupakan jumlah rupiah yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan dan oleh karena itu harus diakui dan diukur pada tingkat atau titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur pengendalian internal PT Mustika Ratu. Sistem akuntansi penjualan bertujuan untuk mempermudah perusahaan untuk menjaga kekayaan perusahaan baik dari segi modal maupun aset. Diharapkan tidak terjadi kecurangan ataupun penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pegawai pada transaksi penjualan PT Mustika Ratu. Menerapkan unsur-unsur internal sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi dalam sistem penjualan dilakukan secara terpisah antara fungsi-fungsi satu dengan yang lainnya. Adanya fungsi pemusyahan tugas dan tanggung jawab pada fungsi-fungsi terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan terpisah dari fungsi kredit. Pada fungsi kredit ini memiliki fungsi untuk melakukan pengecekan dan bertanggung jawab atas pemberian atau penolakan kredit kepada pembeli. Sedangkan fungsi penjualan adalah dapat menjual barang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan untung tanpa memperdulikan apakah penjualan dilakukan secara kredit maupun tunai. Hal yang paling mengkhawatirkan ketika penjualan kredit yang menimbulkan piutang tidak dapat terlunasi. Inilah alasan kenapa fungsi penjualan dan fungsi kredit dipisahkan. Yang kedua ada fungsi akuntansi terpisah dan fungsi penjualan. Menggabungkan antara fungsi akuntansi dan penjualan adalah risiko yang sangat riskan. Oleh karena itu, perusahaan memisahkan antara keduanya. Tujuan pemisahan ini adalah menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Tidak hanya itu, sistem ini mampu menghindari adanya penutupan kecurangan di dalam internal. Yang ketiga ada transaksi penjualan yang dilakukan oleh salesman. Sistem penjualan yang dilakukan oleh salesman dianggap ampuh untuk memaksimalkan penjualan. Fungsi salesman di sini adalah melakukan penagihan kredit, melakukan fungsi akuntansi dan keuangan dalam perhitungan biaya yang telah dilakukan dalam produksi. Dengan adanya salesman, perusahaan mampu melakukan monitoring secara berkala tanpa pimpinan harus turun tangan. Yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. PT Mustika Ratu telah memiliki prosedur dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang cukup memadai yang berkaitan dengan pengelolaan penjualan produk. Tahapan dalam pengelolaan produk jadi, sistem otorisasi yang digunakan adalah yang pertama, persetujuan pemberian kredit pada PT Mustika Ratu diberikan oleh fungsi kredit yang telah dikirim oleh seorang sales dengan membawa surat pesanan.
Persetujuan kredit diotorisasi oleh manajer sales dan distribusi. Pemberian kredit hanya dikhususkan bagi pelanggan yang telah melakukan pembelian kredit tunai sebanyak 4 kali. Yang kedua, pengeluaran barang hanya dikasankan apabila ada perintah dari bagian yang memerlukan barang dan harus disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, fungsi gudang mengeluarkan barang berdasarkan formulir order penjualan yang telah ditandatangani oleh manajer sales dan distribusi dan bagian EDP. Pengeluaran barang dicatat dalam bin card. Yang keempat, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman melakukan pengiriman barang yang telah ditandatangani oleh kepala ekspedisi dengan memberikan dokumen yang berupa surat jalan sebagai bukti pengantar barang. Dan yang terakhir ada pencatatan terjadinya piutang yang didasarkan pada faktur penjualan. Ketiga, ada praktik yang sehat. Dalam melaksanakan sistem akuntansi penjualan, PT Mustika Ratu dilakukan dengan adanya praktik yang sehat. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengawasan yang baik agar pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Sekian presentasi saya dari kelompok 7 mengenai contoh kasus siklus pendapatan pada PT Mustika Ratu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.